Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nancy Tispenza dari Institut Agama Kristen Negeri Bitung, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini semester 2 A NIM 1951 bidang pemasaran. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yaitu model konseling anak usia dini dengan tema pembahasan tahapan bimbingan dan konseling khusus untuk anak usia dini, di mana tahapan bimbingan konseling untuk anak usia dini ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap input, yang kedua tahap proses, yang ketiga tahap output, dan yang keempat tahap evaluasi. Penjelasannya akan disampaikan sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu tahap input. Bagian pertama untuk tahap input yaitu asesmen anak. Asesmen merupakan proses pengumpulan data klien yang dilakukan sebelum memberikan konseling, terapi ataupun evaluasi. Secara lebih spesifik, dalam bidang pendidikan, asesmen merupakan jantung dari proses belajar. Dari proses pendidikan dapat diperoleh gambaran cara belajar, kemampuan akademik, minat, serta bakat peserta. Yang kedua, ada penelaahan masalah. Menurut Campbell berpendapat bahwa istilah perilaku bermasalah mungkin digunakan untuk mengindikasikan meningginya frekuensi dan intensitas dari perilaku tertentu, baik pada situasi belajar atau bukan pada sampai tingkatan yang mengkhawatirkan. Kot menambahkan ciri pembeda anak-anak menyimpang dari anak-anak normal adalah frekuensi atau seberapa sering anak tersebut berperilaku bermasalah dan intensitas atau bobot perilaku yang bisa dilihat dari dampaknya. Wood menyatakan bahwa suatu definisi perilaku bermasalah atau serangkaian perbuatan yang mengikuti definisi itu perlu memiliki 4 elemen yang harus diperhatikan, yaitu elemen pengganggu, elemen perilaku bermasalah, elemen keadaan atau lingkungan, dan terakhir yaitu elemen yang terganggu. Kemudian yang ketiga yaitu membuat tujuan umum. Tujuan umum merupakan tujuan yang menjadi tujuan utama. Dalam penelitian ini, tujuan utamanya adalah membantu menyelesaikan masalah penyesuaian diri anak. Membuat jadwal dilakukan dengan membagi tujuan-tujuan khusus setiap pertemuan berdasarkan tujuan umum. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan output. Konselor mengobservasi perubahan perilaku anak. Sementara itu dilakukan wawancara dengan orang tua dan lingkungan sekitar anak tentang ada atau tidaknya perubahan perilaku yang diamati. Tahapan selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini konselor atau terapis melakukan evaluasi dengan menilai Tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini konselor atau terapis melakukan evaluasi dengan menilai keefektifan proses konseling melalui data yang diperoleh dengan membandingkan data awal dan data akhir setelah tindakan. Kemudian mencatat hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dipertajam. Kemudian menganalisis hal-hal yang menjadi pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan evaluasi. Berikut ada tahapan pelaksanaan bimbingan konseling anak usia dini, yaitu yang pertama ada asesmen awal, yang kedua penetapan tujuan besar, yang ketiga perjanjian dengan lingkungan terdekat anak, yang keempat memilih media yang tepat, yang kelima pendekatan pada anak, yang keenam anak mengutarakan cerita, yang ketujuh membantu anak berpikir secara berbeda, yang kedelapan penilaian akhir dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu kasus ditutup. Baik, terima kasih telah menonton